bahwa dana punya adalah salah satu kewajiban suci umat Hindu yang harus dilaksanakan. Seluruh uang yang masuk ke BDDN itu setiap tahun diaudit oleh auditor independen. Mari kita bekerja sama, tolong negara hadir melalui Direktorat Jenderal Bimas Hindu untuk membuat aturan turunannya, membuat regulasi kepada seluruh pegawainya, bahkan seluruh ASN ya, dan pegawai-pegawai BUMN. Jangan sampai BDDN hadir membebani umat. BDDN hadir untuk memfasilitasi umat dalam menjalankan salah satu kewajiban sucinya. Om Swastiastu. Halo sahabat Baskara, berjumpa lagi dengan Baskara Podcast dari Badan Penyiaran Hindu Pusat. Dan hari ini saya Putu Desi ditemani oleh seseorang yang sangat luar biasa sekali. Telah hadir di studio bersama kita yaitu Bapak Dr. Tri Handoko Seto MSc. Halo Mas Seto. Halo Mbak Desi. Iya, aku agak canggung manggilnya Bapak ya, biasa Mas ya. Pemirsa mohon maaf ya Mas Seto. Ya, kita sapa-sapa dulu. Mari kita sebarkan vibrasi agar semuanya sehat selalu ya Mas. Baik, Jadi baik. bersemangat dalam berproduktivitas. Karena tentunya kalau Bapak Ibu, adik-adik, saudara-saudara semuanya semangat dalam berproduktivitas, tentunya semuanya akan dilancarkan dalam keluarga Anda masing-masing. Nah, Mas Seto, Mas Seto ini adalah seorang tokoh umat yang sangat menginspirasi saya. Aduh, terima kasih. Iya, karena Anda ini seorang ketua dari Badan Dharma Dana Nasional. Ya. Saya jadi ingat tentang the power of giving, Mas. Ya. Ya kan, the power of giving itu luar biasa sekali ya. The more you give, the more you receive. Nah, banyak orang di luar sana yang mungkin sudah banyak yang tahu tentang BDDN ya, Badan Dharma Dana ini, tapi juga masih ada yang belum tahu. Ya. Kira-kira menurut Mas Seto, kenapa sih sampai Mas Habe itu mengamanahkan kepada semua tentang BDDN? Silakan Mas. Ya, Om Swastiastu. Sahabat Baskara, saya kira kita semua tahu bahwa betapa banyaknya sloka-sloka dalam Weda yang mengajarkan tentang dana punya. Ya. Luar biasa. Kalau dibandingkan dengan sloka atau ayat di tempat lain, barangkali kita juara yang luar biasa gitu ya. Yes. Namun kenyataannya dalam operasional sehari-hari, dana punya itu tidak terkelola dengan baik. Ya. Kenapa tidak terkelola dengan baik? Karena juga memang belum ada tentu saja waktu itu keputusan yang mewajibkan. Ya. Hindu itu adalah ajaran yang lebih banyak berbicara tentang kesadaran, sehingga dalam praktik organisatoris itu cukup menjadi tantangan. Nah, sehingga di zaman modern diperlukan sebuah tata aturan. Ya. Maka dimulai dari tata aturan keagamaan. Tata aturan keagamaan tertinggi yang harus kita patuhi di bawah sloka adalah Bisama. Gitu. Sehingga Bisama itu dibuat. Nah, Bisama dibuat dari sisi keagamaan, lalu dalam aturan bernegara, karena kita tinggal di negara Republik Indonesia, dibuat juga peraturan Menteri Agama tentang pengelolaan dana punya. Ketika dua sumber aturan sudah ada, sekaranglah saatnya kita juga terus menggalakkan dana punya, karena itu tadi. Pertama, slokanya gak kurang banyak, ajaran ini mulia, kekuatan memberi itu luar biasa. Nah, ini yang harus kita galakkan.
bahwa sosialisasi semasif apapun tentu masih ada ruang-ruang yang tidak tersentuh. Sehingga saya sangat senang ketika komponen-komponen umat, seluruh komponen umat gencar menyosialisasikan BDDN. Ya. Siapapun kita, mari sosialisasikan, karena selalu ada yang baru tahu ketika kita bicara tentang BDDN. Ya. Nah, inilah yang ke depan saya kira harus kita terus perkuat ya. Karena salah satu sloka menyebutkan bahwa di zaman Kali Yoga yang paling utama adalah dana. Itu ada itu ajaran kita. Tapi kita sudah ketinggalan jauh dengan umat beragama lain yang mungkin tidak punya sloka itu ya. Harusnya kita lebih duluan sadar ya Mas. Harusnya kita lebih duluan sadar. Tapi mereka justru telah menjalankan sloka itu dengan baik sehingga organisasi Dana Punia dalam bahasa mereka itu sudah luar biasa masifnya. Dan kita harus baru merangkak untuk mengejar banyak sekali ketertinggalan. Iya. Padahal sebenarnya sebuah sikap memberi itu banyak sekali dampak positifnya ya Mas. Karena kalau dibilang itu kayak membuka pintu rezeki salah satunya, benar gak Mas? Jadi ini mulia sekali. Ya tentu saja saya punya pengalaman sendiri. Ya, saya punya pengalaman sendiri. Saya ini kan sejak berkarir di PNS selalu menjadi pejabat gitu ya. Ya mulai dari eselon 4, eselon 3, eselon 2, eselon 1 gitu. Nah suatu saat saya berhenti mendadak dari eselon 1, ya gajinya tiba-tiba nyaris tinggal 10% lah gitu. Tinggal 10%, bukan dipotong 10%. Tinggal 10%, gajinya tinggal 10%, sementara kebutuhan sudah terlanjur tinggi. Umat taunya ya saya tetap dengan ada gitu ya. Di saat gaji tinggal 10%, untuk hidup saja tidak cukup. Sementara umat di daerah bilang, Pak, baju saya untuk kegiatan agama ini sudah rusak, bisakah dibantu gitu ya. Dan datang banyak sekali permintaan bantuan pada saat saya terpuruk. Untungnya saya kemudian ditunjuk menjadi ketua BDDN. Gitu ya. Karena ditunjuk menjadi ketua BDDN, Mas, saya mau tidak mau memberi contoh dong. Ya. Saya tidak peduli. Untuk hidup saja kurang, tidak apa-apa. Ada rumah saya jual, ada mobil saya jual, punya saya jalan. Gitu. Dahsyat Pak Brisa. Dalam waktu yang tidak lama, rezeki datang luar biasa, mendatangi sendiri. Wow. Ya, mendatangi sendiri. Luar biasa. Dalam waktu yang sangat singkat, gaji yang tinggal 10% itu balik. Ya, kemudian menjadi sekian ratus persen hasilnya kan gitu. Ya, beratus-ratus persen. Nah, ini tentu saja kekuatan Dana Punia yang mau tidak mau percaya. Saya sangat percaya itu. Saya juga percaya. Kebetulan background saya itu pengusaha juga. The power of giving itu tidak bisa dipungkiri akan benar-benar memperluas rezeki kita ya. Nggak hanya soal materi tapi kesehatan juga. Dan lain dan pokoknya nggak usah takut kehabisan ya Mas. Iya, nanti jangan takut. Saatnya Tuhan itu pasti akan tampil. Nah ini kira-kira yang perlu digalakkan di masyarakat kita itu, terutama ya teman-teman dari umat sedharma, apalagi Mas? Pertama tentu kita harus memberitahu, menyampaikan, menyosialisasikan bahwa kita ini ternyata juga punya kewajiban suci berdana punia. Dalam Bisama nomor 1 Sabha Pandita PRI Pusat tahun 2002 jelas itu dikatakan bahwa dana punia adalah salah satu kewajiban suci umat Hindu yang harus dilaksanakan. Harus dilaksanakan. Kewajiban suci yang harus dilaksanakan. Jadi jangan lagi kita bicara di Hindu kan nggak ada kewajiban. Ada, namanya beragama itu ada. Itu sudah dilakukan ya sebenarnya sama para apa? Sudah, jadi ada kewajiban itu. Ya, dan salah satunya adalah berdana punya. Ini harus kita sampaikan. Saya yakin setiap kali kita berbicara dimanapun, selalu akan ada orang bilang, oh ternyata ada ya kewajiban itu. Ada.
Ya, oleh karena itulah mengapa kami dari PDDN membuat program Ingat Nyepi Ingat PDDN. Nggak usah banyak-banyak. Itu yang saya suka. Iya. Jadi orang sebenarnya nggak setiap tahun aja ya ingat Iya. ingat Nyepi baru ingat PDDN. Kalau bisa setiap saat, iya. setiap Paling dapat nggak setiap rezeki bulan lah. ingat lah ya sama PDDN. Tapi ingat Nyepi Ingat PDDN kan sekarang ini kita Nyepi ini kan hari suci terbesar kita ya. Betul. Yang sampai ada libur nasional, sampai ada cuti bersamanya itu kan Nyepi. Ya, sehingga Nyepi ini harus menjadi momentum. Yang penting ingat dulu aja. Tanda ingat itu 10.000 per kepala. Umat Muslim itu setiap Lebaran 2,5 kilogram beras per Betul. kepala. 2,5 kilogram itu sekarang 30 sampai 45.000 tergantung harga berasnya. Kita untuk mengingat saja sebagai tanda saja 10.000 per kepala. Nah, kalau sudah ingat, tahun ini ingat, tahun depan ingat, tahun berikutnya baru pada angka sekian persen. Persentase nanti dulu lah. Walaupun bisa mah bilang 2,5%, tetapi yang penting ingat dulu. Ya, tandanya 10.000 aja. Yang penting ingat dulu. Ingat dulu. Ya kan, tandanya 10.000. Sebagai tanda ingat aja Benar-benar itu. humble ketua satu ini ya. Karena gini, kalau saya dengar-dengar Reci, ya, dengar-dengar banyak loh pencapaian dari PDDN yang sebenarnya Iya. sudah sangat membantu umat gitu ya. Boleh dikasih tahu lagi Mas ke semuanya sobat Baskara Mas? Ya, sahabat Baskara. Jadi kalau dibilang pencapaiannya banyak, nyatanya banyak, gitu ya. Walaupun kalau lihat dari potensi yang ada masih sangat jauh. Ya, Mungkin banyak dari itu. 6 pilar itu pencapaiannya apa-apa saja? Iya, pertama yang paling penting adalah kan yang terkumpul dulu. Yang terkumpul dari sekian ribu umat. Ya, belum ada 10.000 umat yang berdana punia rutin. Ya, dari 4 juta umat Hindu, 5 juta umat Hindu di Indonesia, ya, itu belum ada 10.000 umat yang rutin. Ya, Sebentar, dari 5 juta umat belum ada 10.000. 10.000. Itu berapa persennya belum ada ya Mas? Susah nyari persen, ngitungnya terlalu susah karena terlalu kecil. Oke. Ya, 0,0-nya terlalu banyak. Jadi nggak usah dihitung. Yang rutin mungkin sekitar 1.000-an lah, yang rutin sekitar 1.000-an. Tapi ya ini bagaimanapun juga ini adalah prestasi kecil, ya prestasi kecil yang harus terus kita galakkan. Dari sekian ribu umat itu, maka sudah terkumpul sekian miliar. Ya, sekian miliar. Dari sekian miliar itu, kalau di totalnya saya lebih dari 10 miliar ya, termasuk punya barang ya yang diberikan ke PDDN. Kita gunakan tentu untuk 6 pilar ya, 6 pilar. Untuk Padita Pinandita, kita selain memberikan resiatnya, juga kita membuat program 1.000 pakaian Pinandita. Ya, 1.000 pakaian sudah kita bagikan. Kemudian dari sisi pilar kedua kemanusiaan. Kemanusiaan kita beberapa kali memberikan bantuan kepada korban bencana alam. Ada keluarga yang tertimpa musibah yang sangat tidak mampu dan membutuhkan bantuan, itu kita berikan. Kemudian juga pilar ketiga tentang SDM. SDM kita pernah memberikan bantuan pendidikan 1.000 siswa. Mulai dari waktu itu Adi Widya Pasraman ya sampai dengan Utama Widya Pasraman. Ya, sekarang berubah jadi Widyalaya. Baru-baru ini kita juga ada program beasiswa. Ya, S1 sampai lulus ya kita berikan biaya pendidikan. Pilar keempat adalah ekonomi umat. Ya, bekerja sama dengan Stah Dharma Nusantara kita memberikan bantuan untuk peternakan kambing ya di Lampung. Lalu yang kelima untuk bantuan organisasi keagamaan. Ini sebenarnya yang saya masih agak malu mengatakan. Ya, kami hanya baru bisa memberikan 25 juta setiap ada organisasi tingkat nasional bermahasabah. Harapannya ke depan tentu makin lama makin banyak
ya, tapi kami juga butuh kerjasama seluruh ormas yang ada di Indonesia. Iya, karena lembaga-lembaga Hindu yang terutama punya tingkat nasional ini adalah representasi ya Mas. Iya, iya, Dari iya, semua dinamika Ya berbagai mereka lini. lah yang melayani umat ya. Jadi kita harus bergerak bersama-sama. Lalu terakhir pilar keenam adalah investasi. Investasi kita baru-baru ini membeli kebun sawit. Ya walaupun BDDN baru punya 11 hektaran lah ya. Dari 14 hektar yang kita beli, BDDN baru punya anggaran 75%-nya. Yang 25% itu swasta, umat lah gitu. Jadi 6 pilar itu kita laksanakan dan kita akan terus menggalakkan semakin banyak punianya tentu semakin banyak yang kita bagikan. Ya, dan capaian yang saya kira cukup baik di beberapa tahun terakhir juga kita telah membentuk BDDN provinsi. Ada 14 kalau tidak salah provinsi yang sudah terbentuk BDDN dan ini tahun ini akan terus kita kembangkan karena ada persyaratan. Kita harus kerjasama dengan PHDI. Ya, kita harus menyurat ke PHDI, lalu mereka memberikan rekomendasi baru kita bentuk. Ada beberapa provinsi yang tidak mau membentuk BDDN, ya mungkin ada persoalan-persoalan tertentu ya nanti akan kita Personal, selesaikan. ya personal. Ya nanti kita inilah. Itu kan Pendekatan personal, dinamika Mas. dinamika Biasa. organisasi itu biasa. Jadi Biasa kalau mau melejit itu pasti tantangannya ada. ya. Itu saya kira yang perlu kami sampaikan ke umat ya dan gini, jangan khawatir bahwa seluruh uang yang masuk ke BDDN itu setiap tahun diaudit oleh auditor independen. Ya. Jadi benar-benar transparansinya sahabat Baskara tidak usah khawatir karena sudah diaudit ya Mas. Jadi lihat manfaatnya, lihat kok rodok masa no ya Mas. 10.000 dari 5 juta penduduk. Sebenarnya kalau 5 juta penduduk semua bayar 10.000 itu artinya sudah 50 miliar. 10.000 ya. Luar biasa. Sebenarnya Bayangkan manfaat yang akan didapat daripada dari para penerima manfaat. the power of Ya. 10.000 itu walaupun hanya tanda pengenal saja itu kalau semua besar sekali loh, jangan salah. Iya. Gitu. Tadi saya berharap Bapak Ibu, adik-adik, teman-teman umat sedharma, sahabat Baskara, ya. Lihat tadi yang Mas Seto bilang beliau punya pemasukan hanya 10%, kemudian tetap punya sikap memberi, akhirnya bertubi-tubi datang ya Mas. Menjadi ratusan persen kemudian. Berkelipatan yang ide Sang Hyang Widi berikan luar biasa sekali, tapi tulus ya Mas. Iya, Nanti iya. jangan katanya Mbak Desi nanti akan berlipat-lipat. Nanti nunggunya sambil stres lagi. Jangan ya. Jangan. Berikan, Ikhlas. serahkan kan kita punya ajaran ya. Jadi kalau kita mau berpunia itu ya gini, seperti melepaskan anak panah gitu ya. Tarik kencang-kencang, arahkan dengan tepat. 10.000 saya lepaskan. Begitu 10.000 ke sana udah jangan dipikirin. Itu urusannya Sang Hyang Widi. Iya. Ya, kalau zaman sekarang kira-kira seperti orang main golf lah gitu. Jadi kalau main golf itu kalau bola dipukul kan nggak boleh lihat kita ke sana kan. Nah, kalau dulu baru belajar kan begini dulu kan mau lihat bolanya kemana gitu. Kan nggak boleh itu. Jadi kalau berpunia itu kayak begitu. 10.000 lepas. Nah, baru hasilnya Jangan ada dipikirin gitu. Jangan, ya gitu. kan. Tiba-tiba Gitu. wah hole in Nah, one gitu. Iya, gitu. Kalau kita Dahsyat. sudah mikirin dulu, kita lupa ada yang di sini. Iya. Gitu. Ya minimal tahun baru Saka 47 ini harus ingat nyepi, ingat Ingat BDDN, BDDN. ya kan? Iya, Luar biasa. Nah, dari capaian-capaian sudah Mas ceritakan. Tantangannya sekarang. Nah, ini. ini gitu. Tantangannya yang pertama adalah bahwa baru sedikit umat Hindu yang tahu tentang BDDN. Bahkan tentang kewajiban berpunia pun baru sedikit. Dari yang sedikit itu, ya, lebih sedikit lagi yang percaya pada BDDN. Ya, itulah mengapa kami 2 program utama adalah sosialisasi supaya umat tahu.
semakin banyak umat yang tahu, maka peluang kita untuk mengenalkan BDDN secara penuh supaya umat percaya juga makin besar. Gitu. Jadi sedikit yang tahu, ya, dari sedikit yang tahu, yang percaya juga lebih sedikit. Maka integritas. Oleh karena itu, kenapa kita selalu sampaikan ke medsos, ya. Kami itu tiap 3 bulan memberikan laporan ke Menteri Agama, ya. Kemudian itu tadi tiap setahun kita audit independen, itu adalah upaya itu, ya. Sosialisasi tentu, juga, ya, trust itu yang utama, ya. Trust, kemudian umat pada tahu, ya. Nah, persoalan selanjutnya adalah sebenarnya, ya, dana punia itu kalau dalam bahasa negara itu adalah dana sosial keagamaan. Ada dalam RPJMN, ya, rencana pembangunan nasional, ya, itu ada di situ. Nah, dan besarnya partisipasi masyarakat dalam menyerahkan dana sosial keagamaan. Oleh karenanya menjadi indikator kinerja utama. Salah satu indikator kinerja utama Menteri Agama. Diturunkan menjadi salah satu indikator kinerja utama Direktorat Jenderal, semua agama. Saya kira seluruh dirjen keagamaan itu harus menuju nilai yang baik terhadap indikator kinerja utama berupa dana sosial keagamaan. Oleh karena itu mengapa sejak 2021 bahkan kita susun draft peraturan Menteri Agama hingga diundangkan Peraturan Menteri Agama nomor 4 tahun 2023 tentang pengelolaan dana punia. Itu artinya negara punya kepentingan, gitu ya. Negara punya kepentingan. Sayangnya sejak diundangkannya itu sampai sekarang belum ada juklak-juknis turunannya. Sehingga ya mohon maaf saya harus menyampaikan bahwa teman-teman di Direktorat Jenderal yang kami lakukan ini adalah membantu meringankan tugas teman-teman di sana. Jadi mari kita bekerja sama. Tolong negara hadir melalui Direktorat Jenderal Bimas Hindu untuk membuat aturan turunannya, membuat regulasi kepada seluruh pegawainya, bahkan seluruh ASN, ya, dan pegawai-pegawai BUMN. Ya, kalau saya terus terang agak ngiri itu, ketika membaca surat dari Kepala Kantor Kementerian Agama, ya, kepada seluruh komponen umat di wilayahnya untuk mensukseskan pembayaran zakat. Ya, zakat per kepala sekian. Negara turun untuk mensukseskan program zakat, sehingga jangan heran kalau kemudian umat sebelah, umat Muslim itu berhasil mengumpulkan sekitar 30 triliun rupiah dalam setahun. Basnas dan jajarannya. Kita harusnya di umat Hindu, kalau angkanya 2% dari umat Muslim, itu ya 600 miliar. Ya. Nah, bagaimana menuju ke sana, mari kita bersama-sama. Ya tadi Mas, panahnya dilepas, jangan dipikirin. Gitu. Ya kan? Nanti akan tahu-tahu jadi sesuatu yang besar, yang bermanfaat. Semoga sahabat Baskara yang hari ini mendengarkan, melihat podcast ini, ya ingat panahnya lepas, nggak tahu nanti hasilnya akan berlipat-lipat datangnya, luar biasa banget ya. Karena sesuatu kadang-kadang gini, miracle Tuhan, the miracle itu jangan pernah bayangkan nanti bagaimana gitu ya, biarkan itu pekerjaannya Tuhan. Ya, tapi balik lagi kalau tadi yang Mas bilang tadi ada provinsi yang belum mau mendirikan BDDN, tentang juga ke negara ya, ke dirjen misalnya gitu ya. Itu mungkin tentang komunikasi ya Mas, karena semakin komunikasinya nanti baik, itu kan kita berharap pasti kolaborasinya di antara itu juga baik, nanti hasilnya pun baik gitu ya Mas ya. Ya saya menyadari lah, kan organisasi keagamaan kita beberapa tahun terakhir kan ada persoalan ya.
Sehingga ya merasa karena daerah tanya, ini BDDN ini punyanya PHDI mana gitu ya. itu sering itu. Nah, mudah-mudahan sekarang saya kira semua sudah selesai ya, sudah selesai. Jadi saya yakin lah di tahun ini akan semakin banyak provinsi yang bisa sepakat dengan kami untuk membentuk BDDN provinsi ya, supaya sosialisasi kemudian pengelolaan itu tentang dana punia menjadi lebih lancar. Karena semakin banyak pihak-pihak yang merasakan manfaat dari BDDN ini. Iya. Biasanya memang kalau mau besar itu tantangannya pasti ada. Iya. Ya kan Mas? Pasti. Jadi anggap aja seletibris, netizennya banyak. Gitu. Iya. Tapi saya yakin kok, saya yakin betul bahwa dengan langkah-langkah yang kami lakukan, walaupun masih jauh dari yang kami inginkan sendiri juga sebenarnya, itu kalau kita punya konsistensi dalam beberapa tahun ke depan gitu, pada saatnya kita akan menjadi besar. Saya yakin sekali itu. Tidak ada yang mustahil. Iya. Tidak ada yang mustahil. Ya. Wow. Ini pokoknya benar-benar meminta kesadaran dari kita semuanya ya untuk luar biasa sebenarnya the power of giving itu, dan ini sebenarnya dari kita untuk kita oleh kita kok ya. Karena kalau melihat pencapaian-pencapaian yang tadi Mas Seto bilang itu sebenarnya banyak sekali segmen-segmen yang bisa merasakan manfaat dari adanya dana punia melalui BDDN ini. Ya, semoga tahun baru Saka 1947 ini menjadi momentum ya buat semuanya. Jangan lupa tadi apa? Ingat nyepi, ingat BDDN, ya kan? Ya jangan lupa ya, nanti QRIS-nya ada di belakang. Gitu. Nah, boleh nggak kira-kira Mas Seto punya harapan apa untuk umat di luar sana? Jadi apa sih yang bisa menyentuh hati semuanya untuk apa ya? Untuk yuk punya kesadaran itu. Ya, sebenarnya gini, BDDN hadir tidak untuk membebani umat. Kami sama sekali tidak ingin membebani umat. Jangan sampai BDDN hadir membebani umat. BDDN hadir untuk memfasilitasi umat dalam menjalankan salah satu kewajiban sucinya. Oleh karenanya kami tidak mematok angka yang besar. Ya 10.000 itu kalau sekarang kan ya beli boba lebih dari itu. Iya, itu ya. Itu hanya sebagai wujud bahwa umat sudah mengenal, meyakini dan menjalankan ajarannya. Kita ingin memfasilitasi itu. Sementara yang harus kita lakukan adalah justru tokoh-tokoh umat kita ini. Ya. Kita punya organisasi yang paling besar bernama PHDI. Dari pusat sampai daerah. Pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan, desa, bahkan kalau di kampung-kampung itu ada itu. Itu ada berapa ribu orang. Ya. Saya ingin ayo ya kita semua tokoh pengurus organisasi itu memberi contoh lah. Jangan banyak-banyak, ya, jangan banyak-banyak. Ya paling tidak ada tanda lah ya, tanda bahwa teman-teman memang sudah paham akan adanya kewajiban dana punia, lalu berpunia. Mau ikut-ikutan 10.000 nggak apa-apa, tapi ayo kasih contoh. Ya. Konsisten. Ya. Persoalannya sekarang mohon maaf belum. Ada PHDI, ada Prajaniti, WHDI, KMHDI, Prada, ada ICHI semuanya. Kalau tokoh-tokoh ini semua sudah menjalankan kewajiban sucinya berdana punia, saya yakin umat akan tergerak juga. Iya. Karena leadership yang paling efektif kan dengan contoh ya. Benar. Dengan contoh. Jadi ayolah gitu. Apa sih susahnya? Saya kira kalau sudah jadi tokoh, jadi panutan, jadi teladan, jadi pengurus, jadi ini berpunia 10.000. Apa perlu ada influencer per ya jiwa, buat BDDN? Ini kita hanya setahun sekali loh kita menyampaikan ingat BDDN itu. Yeah. Gitu. Ayo
menjalankan kewajiban, lalu mempengaruhi masyarakat sekitarnya, itu sehingga akan menjadi bola salju lah, makin besar. Yang harapan kita itu. Ya, sementara kalau yang program-program besar biasanya kan kita juga punya donatur gitu ya. Bahkan gini, saya itu sampai heran ketika punya teman muslim. Saya ajak ke acara BDDN gala dinner, ya, kemudian dia punya komitmen baru berpunia 10 juta dan menulis komitmen akan berpunia setiap dapat proyek. Ini perusahaan ini agak lama agak goyang ini. 2 minggu kemudian dapat proyek, beruntun dapat proyek, puluhan miliar proyek. Saya percaya tuh. Ini orang muslim berdonasi di BDDN, ya, langsung dapat proyek. Membuka rezekinya. Nah, bagaimana kalau kita dengan keyakinan kita, ya, umat Hindu ini kemudian berpunia, betapa lebih dahsyat lagi efeknya kan? Gitu. Ini saya sampai terheran-heran itu ya. Kok bisa ini? Ini kisah nyata ya, kisah nyata. Gitu. Jadi kalau umat kita yakin, percaya, menjalankan kewajiban sucinya, maka saya kira akan luar biasa. Ya, tapi benar yang Mas tadi bilang, dan itu patut kita bilang bahwa people follow what you do, not what you say, gitu ya. Dan pada akhirnya benar-benar nantikan apa yang akan terjadi dalam kehidupan kalian, dalam kehidupan Bapak Ibu, semua sahabat Baskara. Baik Mas, saya minta satu closing statement dari Mas Seto untuk seluruh sahabat Baskara pada hari ini. Sahabat Baskara, kita semua sebagai umat Hindu, ya, bahkan sebagai umat manusia sesungguhnya, tentu tunduk pada hukum-hukum Tuhan. Ya, hukum-hukum Tuhan itu jelas sekali mengatakan, banyak slokanya tadi saya katakan. Ya, semakin banyak kita memberi, maka semakin luar biasa yang kita terima. Yeah. Bahkan dengan sedikit memberi saja, dengan keikhlasan, maka hukum alam, hukum Tuhan bekerja dan kita akan menerima banyak. Kalau memang sudah begitu, apalagi yang kita ragukan? Oleh karena itu, umat Hindu semua, ya, dimulai dengan tokoh-tokohnya. Saya sangat berharap tokoh umat Hindu itu banyak sekali di Indonesia. Ya, kalau tokoh-tokohnya menyadari betul, memahami betul, meyakini betul dan melaksanakan itu, lalu mengajak umatnya, ya, bersama-sama masyarakat, umat yang di level paling bawah, kemudian bersama-sama ikut memberikan apa yang telah Tuhan berikan, sisihkan sedikit, puniakan, maka saya yakin, ya, Tuhan akan berikan lebih dan lebih. Dan saya yakin kehidupan kita akan semakin sejahtera. Karena ingat juga, tujuan beragama kita itu adalah moksartam jagadita yaca iti dharma. Jadi kita akan menuju moksa melalui kesejahteraan di dunia. Lokasam graha. Luar biasa. Ini yang harus menjadi satu kesatuan kita beragama. Terima kasih. Begitulah gayanya. Tapi luar biasa loh. Kakak saya satu ini, aku biasa panggil Mas Seto. Terima kasih buat segala ulasannya. Ya. Saya yakin sekali sahabat-sahabat dari Baskara, ya, the more you give, the more you receive. Dan apa yang kau tabur, itulah yang kau tuai. Jangan lupa, selama kita diberikan nafas, marilah kita menanam karma baik. Karena pada akhirnya, itulah yang akan menjadi hadiah terbaik buat diri kita masing-masing. Baskara Podcast hadir untuk Anda sebagai pewarta Dharma, penyejuk jiwa. Dan mudah-mudahan kali ini BDDN dan kami dari Baskara memberikan sesuatu yang bermanfaat buat Anda sekalian. Om Santi 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 Om.